Bu, maaf, anakmu ini ingin berhenti sebentar. Ia telah berantakan karena dipecundangi semesta. Kehidupan tanpa sosok ibu itu rasanya berat banget. Aku rindu pelukanmu, yang padahal saat engkau masih berada di sampingku, sepertinya aku belum pernah sama sekali memelukmu, Bu. Maafkan anakmu ini yang dulu rasa gengsinya tinggi banget. Kini, hari-hariku dihujani masalah yang gak terhitung lagi jumlahnya. Tapi solusinya cuma satu. Disuruh buat sabar. Kadang aku pengen berhenti aja buat ngejalanin ini semua. Tapi aku juga ngerasa bakal mengecewakan seseorang yang telah berjuang merawat ragaku sampai 9 bulan lamanya. Bahkan sampai bertaruh nyawa demi aku lahir di dunia ini. Demi aku yang sampai saat ini masih bisa menikmati indahnya ciptaan Tuhan. Aku sadar, dari awal hidupku bukan hanya tentang milikku saja. Ada banyak harapan yang harus bisa ku realisasikan. Dulu ibu bilangnya, mau seburuk apapun anak-anaknya, ia akan tetap menjadi anak ibu. Tapi sekarang, aku gagal, Bu. Dan sosok engkau udah gak di sini lagi. Lantas siapa lagi yang menganggapku sebagai manusia? Kenyataan bahwa semesta tanpa hadirmu jauh lebih kejam emang benar adanya. Banyak hal yang ingin kuluapkan dengan amarahku. Perihal karir, cinta, bahkan rumah pun isinya udah gak bisa buat menghangatkan dinginnya malamku, Bu. Semuanya berantakan. Sampai bingung harus ditata ulang dari mana. Maaf ya, Bu. Anakmu ini belum bisa jadi seseorang yang bisa dibanggakan olehmu. Bahkan saat engkau telah tiada pun, aku masih belum pantas untuk membanggakan diriku sendiri. Ternyata anakmu ini belum siap untuk dewasa, Bu. Apalagi siap untuk ditinggal olehmu. Mau bagaimana lagi? Kita punya keinginan, tapi semesta menyuguhkan kenyataan. Kini dewasaku gak karuan. Tapi aku juga selalu berbuat baik kepada manusia, seperti pesan ibu dulu, untuk terus menjaga hubungan baik dengan mereka. Tapi nyatanya, justru mereka gak bisa menganggap aku ada, Bu. Sekarang, manusia sudah bisa menilai derajat dari tiap-tiap kita. Yang memiliki pekerjaan berdasi, mereka akan diramahkan. Tapi untuk yang masih lalu lalang, mereka hanya dianggap pelengkap saja. Itu pun kalau masih ada yang mau menganggap, kenyataannya aku sering dilupakan. Ternyata ini ya, alasan ibu dulu nyuruh aku belajar terus biar pintar. Biar bisa memanusiakan manusia. Lantas bagaimana jika anakmu saja tidak dianggap manusia, Bu? Aku rindu kalimat-kalimat penenangmu dulu. Saat karirku dalam masalah, ibu cuma bilang, gak apa-apa, mungkin belum rezekimu aja. Sesederhana itu aja, Bu, sebenarnya. Tapi udah gak mungkin. Penenangku saat ini paling-paling cuma tangis kencang di malam hari. Saat semuanya udah bisa terlelap dengan tenangnya, aku justru seperti orang gila yang berteriak-teriak dalam kamar sendirian. Aku lelah, Bu. Pengen istirahat sebentar. Pengen nyerah dulu. Tapi saat aku berusaha menutup mata, justru keramaian itu mendatangi kepalaku, Bu. Semua tuntutan-tuntutan dewasa itu selalu menetap di kepalaku saat malam hari. Lantas bagaimana aku harus terus beristirahat? Saat kantung mataku terlihat tebal, mereka mengira aku terlalu sering main handphone sampai larut malam. Padahal, pikiranku saja tidak mengizinkanku untuk beristirahat. Ragaku dituntut untuk bekerja mati-matian, yang padahal hasilnya juga gak seberapa. Aku iri lihat mereka yang jalannya pelan. Tapi hadiahnya seluruh isi semesta, Bu. Itu gimana caranya ya? Pasti kalau ada ibu bilangnya, mungkin belum rezeki kamu aja, Nak. Sesimpel itu aja, Bu. Tapi sangat menenangkan. Yang aku punya saat ini cuma ingatan itu, Bu. Ini aku bahagianya kapan ya? Atau semua jatah bahagiaku udah dikasih saat masih bersama ibu dulu? Kalau ibu ada di sini,
Ada banyak banget yang pengen aku tunjukin perihal semuanya yang telah usang. Aku ingin ibu menghidupkan semua momen-momen berantakanku. Tapi sepertinya rasa sayang Tuhan ke ibu jauh lebih besar ya. Makanya disuruh pulang duluan. Kenapa ya orang-orang baik selalu pergi lebih dulu? Aku tahu orang seperti aku ini memang harus lebih banyak evaluasinya. Tapi dengan siapa lagi aku harus berjalan? Bukannya seorang murid pun akan terus butuh guru untuk berkembang. Lantas bagaimana jika sosok cahayaku sudah mulai menghilang? Kemana aku harus berjalan? Semuanya gelap, tidak memiliki tujuan. Semuanya lalu lalang, tidak saling kenal. Aku harap ibu bisa tersenyum di sana ya, melihat anaknya yang masih sedikit untuk terus tetap hidup. Ibu yang tenang ya di sana. Cuma malam ini aja bu, anakmu ingin meluapkan isi kepalanya. Takutnya nanti kelapasan dan orang lain jadi korbannya. Aku cuma pengen memaki semua tulisanku ini. Mungkin jika aku turuti akan jadi satu judul buku dengan begitu banyak halamannya. Tapi tidak akan mungkin bisa. Karena masih ada hari esok. Aku harus berkelut dengan semua tuntutan dewasaku. Peluk aku dari jauh ya bu. Anakmu ini akan terus berjuang kalaupun akan kalah berkepanjangan. Akan kubuat aku yang gagah seperti yang ibu pengen dulu. Anak laki-laki yang bisa jadi pundak untuk orang lain. Kalaupun saat ini aku masih kehilangan arah, nanti aku akan berusaha lagi untuk menentukan arah tujuanku. Dan tujuan pertamaku saat ini adalah membuat ibu tenang di sana. Jadi aku akan mulai jaga kesehatan lagi bu. Aku akan minum air putih yang banyak sama seperti yang ibu lakuin dulu. Aku juga bakal jaga terus waktu sarapanku bu. Mau sesibuk apapun hari-hariku, akan selalu kusempatkan untuk membeli sarapan. Ibu yang tenang ya istirahatnya. Maaf tadi aku sempat buat ibu khawatir. Aku gak bakalan kalah sama semesta ini. Kalaupun aku jatuh, pasti aku akan bangkit. Kalau aku gagal, akan kutantang kegagalanku sekali lagi. Aku cuma butuh bercerita bu, tentang semuanya, terutama tentang aku yang saat ini semakin berantakan. Terima kasih telah mendengar aku dari kejauhan ya bu. Sepertinya aku akan lebih sering menjenguk ibu di tanah ibu berbaring ini. Aku ingin bercerita dengan ibu sesering mungkin. Aku ingin didengar ibu lagi. Terima kasih ya. Dan maaf, anakmu ini masih merepotkan. Bahkan saat sudah sedewasa ini.